Perkenalkan, nama saya Jonas Kuntoro dengan NIM 19085610069 dari program studi Informatika Universitas Udayana. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Advanced Encryption Standard atau AES dan Data Encryption Standard atau DES. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu dari mata kuliah keamanan jaringan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester atau UTS. Jadi pada UTS ini sudah diberikan beberapa soal, di mana soal yang pertama membahas mengenai DES, soal kedua dan tiga mengenai AES. Soal pertama yaitu temukan L1 dan R1 atau hasil dari round 1 menggunakan algoritma DES. Soal 2 yaitu pada algoritma AES temukan round key 1 sampai dengan round key 10. Soal ketiga yaitu temukan hasil dari round 1 menggunakan algoritma AES. Yang terlihat pada gambar ini merupakan proses enkripsi atau alur dari proses enkripsi algoritma DES. Pada UTS ini soal yang diberikan yaitu key-nya adalah nama dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Dewa Bayu. Kemudian plaintext yang digunakan adalah nama kita. Pada DES ini kita menggunakan 8 karakter atau artinya berbeda seperti AES, di mana pada AES kita menggunakan 16 karakter yang diubah lagi menjadi hexa, namun pada DES kita menggunakan 8 blok atau 8 karakter. Kenapa 8 karakter? Karena nantinya 8 karakter ini kita ubah menjadi bentuk biner yang artinya nanti terdapat 64 bit pada plaintext maupun pada key-nya. Langkah pertama pada proses enkripsi DES yaitu kita mengubah di sini kita mengubah abjad Jonas Kun menjadi bentuk hexa terlebih dahulu, kemudian kita ubah menjadi bentuk biner sehingga terdapat 64 bit. Setelah kita ubah menjadi bentuk biner, di sini kita melakukan permutasi dari plaintext yang sudah diubah menjadi biner dengan tabel initial permutation atau tabel baku yang biasanya sudah diberikan di soal. Jadi di sini kita melakukan proses permutasi seperti ini. Misalkan 58 artinya kita substitusi nilai plaintext di sini dengan bit pada urutan ke-58, di mana urutan ke-58 itu adalah 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58. Kemudian kita ubah di sini, di mana nilai yang ke-58 pada biner ini adalah 1. Kita ubah sini. Lakukan proses ini sampai semuanya ketemu atau sudah tersubstitusi. Kemudian setelah tadi sudah dipermutasi dengan tabel IP di sini, dimana ini adalah hasilnya. Kita akan membagi hasil permutasi tadi menjadi bagian kiri dan kanan, di mana pada masing-masing bagian ini terdiri dari 32 bit. Ini kita namakan sebagai L0 atau left, dan sini kita namakan sebagai right 0, R0. Kemudian kita akan beralih ke proses membangkitkan kunci eksternal, di mana pada proses membangkitkan kunci ini kita terlebih dahulu mengubah kunci yang tadi sudah diberikan yaitu Dewa Bayu. Kita ubah di sini, kita sudah ubah menjadi bentuk hexa. Kemudian kita ubah lagi menjadi bentuk biner sehingga di sini terdapat 64 bit. Kemudian langkah berikutnya pada proses pembangkitan kunci, di sini kita akan melakukan proses reduksi kunci, di mana yang tadinya jumlah kunci di sini adalah 64 bit,
kita akan melakukan proses reduksi sehingga jumlah kunci menjadi 56 bit di sini. Proses permutasinya juga sama. Di sini kita bisa melihat pada baris 1 kolom 1 kita akan substitusi atau permutasi dengan nilai bit yang berada pada urutan ke-57, yaitu 56, 57. Kemudian nilai bit yang berada pada 57, urutan 57 ini kita akan letakkan di sini. Begitupun seterusnya, misalkan ini 49, maka kita cari nilai bit pada urutan ke-49 di sini, kemudian kita substitusi sini. Begitupun seterusnya sampai semuanya sudah terpenuhi. Kemudian pada langkah 5, setelah kunci tadi sudah dibangkitkan, di mana hasilnya adalah ini. Ini kalau kita hitung, di sini hanya terdapat 56 bit, karena proses sebelumnya merupakan reduksi dari 64 bit ke 56 bit dengan cara dipermutasi dengan tabel PC1. Di sini caranya hampir sama seperti pada plaintext yang tadi, di mana kita pada plaintext tadi kita ubah menjadi 2 bagian. Di sini kita juga ubah menjadi 2 bagian, di mana pada bagian pertama kita namakan sebagai channel, dan masing-masing panjang bagian ini itu 28 bit. Udah langkah 6, setelah kita pecah menjadi 2 bagian di sini. Di sini kita akan melakukan proses rotasi, di mana proses rotasi ini kita lakukan dengan cara kedua bagian kunci ini yang sudah kita bagi tadi, kita geser ke kiri sepanjang 1 ataupun 2 bit, tergantung pada tiap putaran. Pada proses ini, karena kita hanya melakukan percobaan sampai ronde 1, di sini kita akan melakukan proses pada ronde 1, sehingga proses rotasi bits ini kita lakukan hanya 1 bit, atau pergeserannya hanya sebesar 1 bit. Kita ambil contoh di sini. Jadi kita bisa lihat nilai bit ini kita akan geser sebesar 1 bit, artinya nilai yang di sini itu akan hilang, akan pindah ke belakang. Kemudian yang di sini, bit yang di sini itu akan maju sebesar 1 bit. Sini bisa kita lihat tadi 0 yang di depan sini sudah pindah ke belakang sini. Sini jumlah nolnya hanya 2, di sini jumlah nolnya ada 3, artinya jumlah bit yang di depan tadi yang sudah tergeser, dia sudah pindah ke belakang, sini. Dan bagian C0 tadi sudah bergeser 1 bit sehingga menjadi C1. Hal yang sama juga dilakukan pada D0. Sini kita lihat nolnya kita pindah ke belakang, sehingga sisa 0 yang di depan itu harusnya ada 2. Kita lihat sini hanya 2, kemudian di belakang ditambahkan 0 sehingga ada 3 0. Kita lakukan proses ini sampai 16 ronde. Namun karena pada soal ini kita hanya melakukan contoh sebanyak 1 ronde. Kemudian setelah kita melakukan shift atau pergeseran bit, ini hasilnya. Kita akan kembali melakukan permutasi untuk mereduksi nilai bit yang ada di C1D1 menjadi lebih sedikit, yaitu dimana kunci 56 bit dipermutasi dengan tabel PC2 di sini, sehingga jumlahnya menjadi hanya 48 bit. Prosesnya sama, kita mencari nilai
bit pada urutan ke-14, kemudian kita substitusi di sini. Sini kita lihat pada urutan ke-14 itu ini ada 16, 15, 14. Di sini ada urutan ke-14. Ini kita letakkan di sini. Begitupun seterusnya, misalkan 32 di sini. Maaf, 32 itu di sini. Kali 4, 32 di sini kita letakkan pada urutan terakhir yaitu 0. Kita akan proses ini sampai semuanya sudah tersubstitusi sehingga hanya menyisakan 48 bit. Kemudian langkah ke-8, jadi kita akan kembali ke proses plaintext, di mana sebelumnya di sini adalah proses kunci atau ekspansi kunci. Di mana pada proses plaintext ini kita akan melakukan 16 kali putaran enkripsi atau 16 ronde. Kemudian setiap putaran ciphering merupakan jaringan Feistel yang secara matematis dinyatakan sebagai ini kita melakukan proses Feistel seperti terlihat pada alur proses enkripsi dash. Proses Feistel itu terletak di sini. Ini yang tadi sudah kita lakukan itu, ini ekspansi kunci menjadi 48 bit. Kemudian kita melakukan proses Feistel di sini. Di mana LI dinyatakan sebagai RI-1, RI sama dengan LI-1 diaksorkan dengan fungsi RI-1 dan KI. Untuk menghitung fungsi f, pertama kita perluas setiap blok dari RI-1 dari 32 bit menjadi 48 bit dengan menggunakan tabel yang mengulang beberapa bit dari RI-1. Tabel ini dikenal dengan fungsi E. Menurut saya setelah ini kita akan melewati proses, di mana proses yang pada dash menurut saya paling memakan waktu. Kemudian sebelum melalui proses itu kita akan melakukan memperluas setiap blok dari RI-1 dari 32 menjadi 48 bit. Di sini kita lihat terdapat, kita melakukan proses plaintext lagi. R0 ini kita dapat dari plaintext yang sudah kita bagi sebelumnya menjadi dua bagian, yaitu L0 dan R0. Pada bagian ini kita pakai di yang ini R0, kita pakai di sini. Caranya sama seperti permutasi sebelumnya, kita hanya perlu substitusi nilai yang ada di sini, mencari nilai bit urutan ke-32 pada nilai biner R0 ini, dimana 32 itu adalah 1 di sini, taruh di sini. Kemudian pada permutasi ini tergolong lebih mudah karena prosesnya itu di sebelah kanan kiri ini. Ini merupakan ekspansi tabel untuk proses enkripsi ini. Kemudian untuk di tengah ini nilainya itu hanya berurut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 dan seterusnya. Jadi bisa dikatakan lebih mudah, kita hanya perlu memutarbalikkan nilai-nilai yang ada di sini. Misalkan 32 ini yaitu
bit bernilai 1 kita pindahkan sini, kemudian nilai 1 0 kita pindah ke sini, nilai 2 kita pindah ke sini, dan begitu pun seterusnya sampai semua bit yang ada di sini sudah terekspansi dan sudah tersubstitusi. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai R0 tadi ini, kita akan melakukan proses XOR dengan nilai kunci yang sudah kita dapatkan tadi di atas ini. Kita akan melakukan proses XOR keduanya sini. Proses XOR dilakukan seperti biasa, di mana nilai yang sama akan menjadi 0, nilai yang berbeda akan menjadi 1 atau 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 dan seterusnya sampai semua sudah terXOR. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai XOR dari kunci dan plaintext bagian R0 tadi, kita akan menggunakan setiap 6 bit dari hasil XOR tadi untuk menjadi alamat tabel yang dinamakan sbox. Jadi nanti setiap 6 bit di sini kita akan melakukan proses substitusi dengan menggunakan sbox. Di sini terdapat 48 bit, artinya kita kalau dibagi 6 artinya ada 8 bagian. Ini menjadi B1, B2, B3 dan seterusnya. Artinya kita akan melakukan proses substitusi dengan sbox banyak 8 kali dengan masing-masing 6 bit ini. Secara matematis kita tulis proses substitusi tadi seperti ini, yaitu S1, B1, S2, B2, S3, B3 dan seterusnya. Jadi setiap 6 bit ini kita akan melakukan proses substitusi dengan sbox yang berbeda-beda. S1 substitusi dengan B1, S2 substitusi dengan B2 seperti yang ada di sini, ada 1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8. Awal-awal kita akan menghitung proses S1 B1, di mana blok yang awal itu adalah ini 001100 dengan menggunakan tabel S1 yaitu yang ini. Pertama-tama kita akan mengubah bentuk dari blok yang ada sebelumnya, itu blok 001100 kita ubah menjadi seperti ini. Jadi kita hanya akan menggunakan bit pada awal dan akhir sebagai nantinya akan kita gunakan sebagai penanda baris atau untuk mencari baris pada tabel sbox ini. Jadi prosesnya di sini adalah, di sini misalkan ada 0 0, di sini 00 ini merupakan bentuk biner yang akan kita ubah menjadi bentuk desimal, di mana bentuk biner dari 00 ini bentuk desimalnya adalah 0. Untuk itu, karena tadi sudah dijelaskan bahwa nilai awal dan akhir akan sebagai penanda baris, maka nilai desimal 0 ini kita gunakan sebagai penanda baris, yaitu baris ke 0. Kemudian pada langkah kedua kita akan menggunakan nilai 4 bit yang di tengah, dimana tadi pada awal dan akhir sini sudah dipakai. Kita akan sekarang menggunakan 4 bit yang berada di tengah ini, dimana nilai 4 bit yang di tengah ini akan dipakai sebagai mencari kolom, dimana 011
0 ini merupakan bentuk biner yang jika kita konversikan menjadi bentuk desimal yaitu 6. Kemudian setelah kita temukan hasil atau bentuk desimal dari biner 0110 ini kita gunakan sebagai acuan untuk mencari kolom, sehingga karena nilai desimalnya adalah 6, kita akan menggunakan kolom yang ke-6 itu di sini. Kemudian kita sudah temukan baris dan kolom yang akan kita pakai sehingga terdapat perpotongan di sini. Kemudian kita pakai nilai perpotongan yang ada di sini karena nilainya adalah 11. Jadi ini nilai 11 ini merupakan masih dalam bentuk desimal, sehingga kita ubah nilai desimal ini menjadi biner sehingga hasilnya adalah 01011. Sehingga untuk proses substitusi dengan S-box, yaitu untuk S1 untuk blok pertama dengan S-box pertama, hasilnya adalah 1011 atau desimal 11. Proses ini kita lakukan sebanyak 8 kali, banyaknya blok yang ada itu 8. Kemudian hasil ini kita letakkan di sini 1011. Dan proses berikutnya kita lakukan seterusnya, yaitu ini dengan tabel S-box yang kedua, yaitu ini. Kemudian pada blok yang ini kita substitusikan dengan S-box yang ketiga, yaitu ini, dan seterusnya sampai semuanya ketemu sampai S8 B8. Kemudian setelah kita temukan semua hasil substitusi dengan S-box, di mana ini merupakan langkah akhir, di mana langkah akhir ini kita akan melakukan perhitungan F dengan melakukan permutasi nilai yang tadi sudah ditemukan, yaitu substitusi blok dengan S-box-nya. Kita akan melakukan proses permutasi dengan tabel baku yang sudah disediakan di sini. Caranya sama seperti permutasi sebelumnya, yaitu kita akan mencari nilai bit pada urutan ke-16, kemudian kita taruh di sini. Di sini kita akan mencari nilai ke-16, 1, 2, 3, 4. Nilai 16-nya adalah 1, kemudian kita taruh di sini. Kemudian nilai keduanya adalah 7, kita taruh di sini 1. Kita lakukan proses substitusi ini sampai semuanya sudah terpenuhi dan selesai. Kemudian langkah yang paling terakhir, kita hanya perlu melakukan proses XOR dari proses hasil permutasi sebelumnya dengan L0, di mana L0 ini kita bisa dapatkan pada proses pembagian plaintext yang sudah kita lakukan di atas. Ini tadi kalau untuk proses awal enkripsi pada proses plaintextnya kita menggunakan R0, namun proses akhirnya kita melakukan XOR L0 dengan hasil yang tadi sudah kita dapatkan dari proses substitusi dan permutasi dari tabel permutation function ini. Di sini kita melakukan proses XOR biasa pada bagian left dari plaintext awal dengan hasil dari fungsi ini, hasil permutasi ini, lakukan XOR seperti biasa, di mana yang sama akan menjadi 0, yang berbeda menjadi 1. Di sini kita lihat 0, 1, 1, 1, dan seterusnya. Kemudian pada putaran selanjutnya kita akan mendapatkan hasil, yaitu L2 sama dengan R1. Kemudian kita akan menghitung R2 dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu L1 diaksorkan dengan fungsi dari R1 dan Q2.
dan seterusnya selama 16 putaran sampai semuanya putaran terpenuhi. Dan dari proses ini kita dapat simpulkan bahwa jika L2 sama dengan R1 maka L1 akan sama saja dengan R0. Artinya ketika kita sudah mendapatkan hasil R1 maka hasilnya akan sama saja, sehingga karena yang diminta adalah pada soal yang diminta adalah R1 dan L1 dari proses enkripsi DES, kita bisa simpulkan bahwa L1 ini adalah R0. R0 ini yang sudah kita bagi di atas tadi, sehingga dari sini R1 kita dapat kita tulis ulang di sini. Dan karena L1 sama dengan R0, jadi kita hanya perlu mengambil nilai R0 yang sudah kita assign di atas. Jadi ini merupakan hasil dari proses enkripsi ronde pertama algoritma DES. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai AES, di mana sudah terdapat soal yang diberikan mengenai AES. Kalau sebelumnya saya membahas DES, kali ini pada soal AES yang diminta adalah pada algoritma AES temukan round key 1 sampai dengan round key 10. Kemudian soal ketiganya adalah temukan hasil dari round 1 menggunakan algoritma AES. Jadi ini merupakan proses atau alur dari algoritma AES itu sendiri atau Advanced Encryption Standard. Kemudian pada plain text dan key yang ada di sini yaitu Jonas Kuntoro, Jona, Ki, Dewa Bayu. Berbeda dengan DES, di mana DES hanya menggunakan 8 karakter. Di sini pada AES kita menggunakan 16 karakter, sehingga menjadi Jonas Kuntoro, Jona, Dewa Bayu. Pertama-tama di sini kita akan melakukan key scheduling atau ekspansi kunci, di mana key yang tadi sudah kita buat itu kita ketik ke bawah, yaitu DEWA BAYU, kemudian DEWA BAYU. Kemudian kita ubah menjadi bentuk heksa, itu 44, 45, 57, 41. Kemudian pada proses pertama kita akan melakukan root word atau rotasi kunci pada kolom ke I-1 dari dimana W ini adalah kolom yang akan kita cari kuncinya. Kemudian di sini pada rotasi kata di sini kita merotasi 1 ke atas sehingga nilai 41 yang di sini nanti dia akan naik 1, 59 naik 1, 55 naik 1, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian setelah kita melakukan rotasi, kita akan melakukan proses subpage, di mana proses subpage ini kita hanya perlu mensubstitusi nilai yang ada di sini pada tabel yang ada di sini, di mana nilai 4 ini dia akan berperan sebagai acuan untuk nilai baris di sini. Kemudian nilai 1 ini yang nilai belakang akan mengacu pada kolom itu di sini. Sehingga pada subbatch atau key scheduling yang ini kita akan mendapatkan nilai 83 sini. Dan setelah itu kita akan kembalikan nilai 83 sini, sehingga menjadi seperti ini. Proses tersebut kita lakukan seterusnya sampai 3 nilai yang di sini dapat. Prosesnya sama, kita hanya perlu substitusi nilai yang di kolom WI-1 ini ke subbatch ke Sbox yang ada di sini, dan kita dapat semua nilainya. Setelah untuk setiap kali WI atau kolom pertama pada blok baru, misalkan di sini
WI di sini adalah kolom baru pada blok kolom pertama pada blok baru, sehingga prosesnya agak lebih rumit dibandingkan dengan mencari nilai kolom 2, 3, 4. Di sini untuk mencari nilai WI ini kita perlu juga mengeksorkan nilai yang di sini dengan tabel Arkon, yaitu tabel Arkon 1. Sehingga pertama-tama kita mengeksorkan antara WI-1 dengan WI-4. Kemudian kita eksorkan juga dengan tabel Arkon di sini, tabel yang di sini kita eksorkan sehingga menjadi seperti ini. Ini kita lakukan eksor seperti biasa, di mana nilai 44 ini kita ubah dulu bentuknya menjadi biner, yaitu ini 0100 0100, kemudian 83 kita ubah juga menjadi biner 100 0011. Kemudian setelah kita ubah menjadi biner, kita eksor biasa 1 1 0 0 1 1. Kemudian kita eksorkan juga dengan nilai di sini 01 menjadi seperti ini. Kemudian setelah semuanya sudah tereksor, kita ubah lagi bentuknya menjadi bentuk heksadesimal, yaitu C6. Proses ini kita lakukan seterusnya sampai semuanya sudah tereksor, sehingga hasilnya ada seperti ini. Kemudian jika sudah, kita masukkan nilai tadi, proses hasil eksor tadi ke sini. Pencarian nilai pada kolom pertama sudah selesai. Kemudian untuk kolom kedua kita hanya perlu melakukan eksor nilai yang di sini atau WI-1 dari WI dengan WI-4, yaitu di sini. Seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk proses pencarian kolom kedua, 3, 4 prosesnya tidak serumit WI yang pertama atau kolom pertama. Kita hanya perlu mengeksorkan WI dengan WI-1, WI-4 tanpa perlu eksor dengan tabel Arkon, sehingga hasilnya ada seperti ini. Dan kita masukkan hasilnya ke sini. Proses tersebut kita lakukan terus menerus sampai semua kolom di sini terisi. Prosesnya sama, di mana kita untuk mencari WI kita perlu mengeksorkan antara WI-1 dengan WI-4. Hasilnya ada ini, kita masukkan ke sini. Prosesnya begitu terus sampai semuanya terisi. Kemudian ini merupakan hasil dari RK2 atau round key kedua, yaitu DB 5F, 9F, 1D, 3F, 1, 7B, B0, DA 28, 8D, 71, 7E, 46, 3F, 13. Karena pada soal yang diminta adalah round key pertama sampai 10, saya sudah menjabarkan hasil dari proses key scheduling atau ekspansi kunci pada algoritma AES ini. Ini terdapat, ini merupakan key, plain key-nya atau round key 0. Kemudian di sini ada round key 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini juga terdapat round key 6 sampai round key 10. Setelah melakukan proses key scheduling atau ekspansi kunci, di sini saya akan memulai untuk melakukan proses enkripsi, di mana pada soal yang diminta adalah proses enkripsi sampai dengan ronde pertama. Di sini dapat lihat pada gambar, saya memiliki plain text Jonas Kuntoro Jona untuk mengisi seluruh blok plain text dari algoritma AES sehingga menjadi 16. Terdapat 16 karakter. Kemudian setelah pada langkah pertama kita mengubah semua abjad atau karakter yang di sini. Di sini ada penulisan, seharusnya ini J besar. Kita mengubah semua bentuk abjad ini atau karakter ini menjadi bentuk heksadesimal seperti ini. Kemudian di sini kita melihat terdapat proses atau alur untuk algoritma AES. Kita akan melakukan di sini untuk memulai ronde pertama.
Pada algoritma AES kita akan melakukan proses enkripsi sampai 9 ronde, di mana setiap rondenya terdiri dari subbytes, shift rows, mix columns, dan net round key. Namun pada final round atau pada ronde ke-10, ronde terakhir, kita hanya perlu melakukan 3 proses, yaitu subbytes, shift rows, dan add round key tanpa melakukan mix columns. Dan pertama-tama kita melakukan proses ini, terdapat proses XOR di sini, dimana initial state-nya atau plain text-nya kita XOR dengan cipher key-nya, dimana key-nya yang masih key paling awal atau ronde 0. Ini pada bagian ini kita hanya melakukan XOR biasa, part A dengan part 4, 53 dengan 42, 54 dengan 44, part A dengan 42. Kemudian ini adalah hasil XOR-nya. Kemudian kita untuk mencari nilai pada ronde pertama, kita masuk pada proses pertama, yaitu proses subbytes. Pada proses subbytes ini caranya sama saja seperti subbytes sebelumnya, terutama pada bagian ekspansi kunci, di mana 0 ini melambangkan baris dari heksadesimal yang akan kita pilih. Karena di sini 0, maka kita pilih di sini baris 0. Kemudian E melambangkan kolom di sini E, sehingga nanti kita akan mendapatkan hasil AB yang akan kita substitusi ke sini. Dan ini merupakan hasil setelah semuanya di subbytes. Jadi kita melakukan subbytes-nya satu persatu sampai semuanya sudah tersubstitusi dari tabel ini. Ini adalah hasil semuanya setelah proses subbytes. Setelah proses subbytes, kita akan melakukan proses shift rows, di mana pada proses shift rows ini, pada baris pertama kita melakukan rotasi sebesar 1 byte, sebesar 0 byte untuk baris pertama ini. Kenapa kita sebut byte? Karena byte ini dalam artian satu kotak ini. Jadi artinya kita melakukan rotasi sebesar satu kotak atau satu kolom, di mana nantinya setiap barisnya akan dirotasi tergantung posisi baris itu sendiri. Pada baris pertama kita melakukan rotasi sebesar 0 bytes. Pada yang kedua kita melakukan proses rotasi sebesar 1 byte. Kita lihat di sini sebelumnya 67 AB, kita rotasi sebesar 1 byte menjadi 67 AB 67. Kita bisa lihat yang ini pindah ke belakang, kemudian yang ketiga ini dia maju ke depan, jadi seperti ini. Kemudian yang ke baris ketiga kita melakukan proses sebesar 2 bytes, sama saja. Yang kedua ini pindah ke belakang, yang dua ini maju ke depan. Ini adalah hasilnya. Yang ketiga, kemudian baris ketiga kita melakukan proses sebesar 3 bytes. Caranya sama saja, yang ini pindah ke belakang, yang ini maju. Setelah melakukan proses shift rows, kita akan masuk ke proses mix columns, di mana pada proses mix columns ini dapat dikatakan yang merupakan proses yang paling rumit dan panjang, karena kita harus mencari nilai setiap kotak sini, setiap bloknya, dengan cara mengalihkan atau dengan cara dot dengan matriks tetapan yang ada di sini. Caranya seperti perkalian matriks biasa, yaitu baris dikali kolom. Kita lihat
Sini baris pertama dikali dengan kolom pertama sehingga seperti ini, kemudian dikali seperti ini, 02 dikali AB, 03 dikali 67, 01 dikali 6B, 01 dikali FA, sehingga menjadi seperti ini, 02AB, 03.67, 01.6B, 01.FA. Pada proses mix columns ini saya mengasumsikan bahwa setiap nilai yang ada pada matriks ini dapat kita ubah menjadi seperti ini, di mana 01 merupakan 1, kemudian 02 merupakan X, 03 merupakan X plus 1. 01, 02, 03 di sini melambangkan sebuah bentuk polinomial, di mana di sini adalah X, di sini adalah X plus 1, dan seterusnya. Kemudian pada proses mix columns ini, karena 01 itu merupakan 1, jadi kita bisa langsung tulis 03.67 XOR 6B XOR FA tanpa melihat ini, karena hasilnya akan sama saja. Kemudian setelah kita sederhanakan bentuk persamaan tadi, bentuk fungsi tadi, kita ubah bentuk heksadesimal di sini menjadi bentuk biner, karena pengubahan menjadi bentuk biner ini nantinya akan lebih mempermudah dalam proses perkalian dan perhitungan. Kita lihat AB menjadi 101, 01, 011, 67 menjadi 011, 00111, dan seterusnya. Kemudian di sini saya akan mulai proses perkaliannya, di mana semua biner, semua heksadesimal yang sudah diubah menjadi biner tadi itu kita lakukan dengan operasi di mana bentuk biner ini merupakan modulo dari tetapan yang sudah diberikan pada algoritma AES, yaitu X pangkat 8 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah X ditambah 1. Kemudian bentuk biner yang ada di sini kita ubah bentuknya menjadi bentuk polinomial, di mana 1 ini merupakan 2 pangkat 0, di sini 2 pangkat 1, 0 di sini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Kemudian kita ubah bentuknya seperti ini, dan ingat juga tadi 02, 03 itu kita bisa ubah menjadi bentuk X dan X plus 1. Jadi di sini 02 diubah menjadi X, dan bentuk polinomial dari heksadesimal AB adalah X pangkat 7 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 3 ditambah X tambah 1. Kemudian di sini bentuk polinomialnya dari 03.67 itu merupakan X plus 1, X pangkat 6, X pangkat 5, X pangkat 2, X tambah 1, dan seterusnya. Kemudian setelah kita jabarkan seperti ini, kita kalikan biasa, perkalian pelangi, sehingga hasilnya menjadi X pangkat 8, X pangkat 6, X pangkat 4, X pangkat 2, X pangkat 1, kemudian ini X pangkat 7, X pangkat 6, dan seterusnya. Kemudian untuk mendapatkan, karena di sini terdapat X pangkat 8, sedangkan di mana bentuk operasi khusus yang ada di sini semuanya seharusnya itu merupakan 2 pangkat 7 agar menghasilkan 8 bit. Namun karena di sini terdapat hasil yang menjadikannya 2 pangkat 8 sehingga menjadi 9 bit, kita perlu melakukan operasi khusus agar 2 pangkat 8 yang di sini dapat berubah menjadi 2 pangkat 7. Pada kasus ini kita ingat bahwa semua bentuk biner yang ada di sini merupakan modulo dari X pangkat 8 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah X
pangkat 1 tambah X pangkat 0. Kemudian karena semua bentuk biner di sini merupakan modulo dari ini, kita dapat melakukan operasi khusus jika ada X pangkat 8, sehingga hasil biner tadi yang merupakan X pangkat 8 dapat kita bagi dengan modulonya, yaitu X pangkat 8, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 1, X pangkat 0 untuk mendapatkan hasil biner 2 pangkat 7. Untuk pembagiannya kita lakukan seperti biasa. Di sini misalkan 1 pangkat 1 0 1 0 1 0 1 1 0 itu dibagi dengan ini, sehingga kita akan dapat menghasilkan 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1. Kemudian ini kita akan melakukan proses XOR seperti biasa, dimana hasilnya adalah 0 0 0 ini adalah 0, ini adalah 1 0 0 1 hasilnya adalah seperti ini. Kita hanya perlu melakukan proses XOR biasa, dimana pembagiannya adalah yang di sini dibagi dengan modulonya, yaitu ini. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil ini, kita dapat langsung XOR-kan ini dengan yang ada X pangkat 7, X pangkat 6, X pangkat 7 dengan sisa biner yang belum dilakukan operasi, sehingga kita dapat mengXOR-kan seperti biasa dan menghasilkan nilai binernya seperti ini, 01110101 dengan hasil setelah dikonversi menjadi heksadesimal adalah 75. Kita melakukan proses tadi, kita baru mendapatkan yang di sini. Untuk mendapatkan hasil yang di sini, caranya sama saja, yaitu baris kedua kali kolom 1. Pembacakan di sini. Kemudian seterusnya baris 3 dikali kolom 1, baris 4 dikali kolom 1. Itulah mengapa pada proses mix columns ini dapat dikatakan ini merupakan proses yang paling rumit dan panjang, karena kita harus mencari melalui proses panjang, itu dengan perkalian satu-satu. Kemudian ini merupakan kita lakukan semuanya satu-satu dikali sini, ini, sehingga menghasilkan sebuah matriks baru, yaitu 75, 25, 12, 9C, 22, 24, 4F, 4C, 0F, BB, dan seterusnya. Kemudian kita akan masuki proses terakhir, di mana pada proses terakhir ini seperti yang kita tahu pada algoritma AES, itu proses terakhirnya terdapat add round key. Kita akan melakukan keempat proses tadi sampai ronde ke-9. Pada proses add round key ini kita akan melakukan proses XOR biasa seperti ini. 75 di-XOR-kan dengan C6, 25 di-XOR-kan dengan 84, dan seterusnya, sehingga akan menghasilkan hasilnya seperti ini. Ini adalah XOR dari kolom pertama dari setiap bloknya. Kemudian ini adalah hasil setelah kita melakukan semua proses XOR tadi. Kemudian
Seperti yang kita ingat, 4 proses tadi dilakukan 9 kali lagi atau total 10 iterasi. Transformasi mixed columns tidak dilakukan pada iterasi terakhir sehingga akan lebih memudahkan pada ronde terakhir karena langkahnya akan lebih sedikit dan lebih singkat. Kemudian ini merupakan hasil dari ronde 10. Ini merupakan hasil setelah subbytes, ini hasil setelah shift rows, ini merupakan round key yang dipakai pada ronde ke-10, dan ini adalah hasil akhir enkripsinya, dimana ini adalah hasil akhir pada ronde ke-10. Namun pada soal yang diminta adalah hasil pada ronde pertama untuk proses enkripsi menggunakan algoritma AES, sehingga ini adalah hasil yang kita cari, yang kita perlukan untuk menjawab soal dari UTS, dimana blok matriks ini yang menjadi hasil akhirnya yaitu B3, A1, D2, 1E, AC, EB, C5, 87, A4, 49, 9D, AA, 68, F4, 06, A8. Merupakan hasil akhir yang kita cari, yang kita perlukan untuk menjawab soal yang sudah diberikan tadi. Sekian kiranya dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Presentasi dan video ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran dari penonton akan sangat bermanfaat buat saya untuk kedepannya agar menjadi, terutama untuk penjelasannya agar menjadi lebih baik lagi. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan atau masih kurang jelas. Sekian dari saya, terima kasih.